kekerasan. Tapi hari ini bukan ekstrim, tapi es krim, begitu. Apa yang dijajah hari ini yang disebut dengan al-ghazwul fikrah. Perang yang dilakukan, penjajahan yang dilakukan, wabil khusus untuk anak-anak muda sekarang hari ini adalah perang pemikiran. Maka ada kata al-ghazwu, ada al-fikrah. Al-ghazwu itu artinya perang dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab misalkan al-qital, artinya pembunuhan. Ada juga al-harb, serangan. Jadi al-ghazwul fikrah adalah pembunuhan, serangan yang disebut dengan serangan dengan pemikiran. Apa yang dirusak bagi remaja kita hari ini? Yang pertama tentunya remaja kita dirusak dengan ifsadul akhlak. Dirusak akhlaknya. Jadi pada hakikatnya bisa saja kita merdeka secara fisik, tetapi kenyataannya hari ini kita dijajah dengan bentuk yang lain, yaitu dirusak akhlaknya remaja kita hari ini. Apa saja yang dijajah, Kang? Pertama yang dijajah oleh kita adalah pemirsa di rumah. Pertama adalah yang disebut dengan 3S. S yang pertama adalah song. Yang disebut dengan lagu. Apalagi bulan Ramadan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, la taj'alu buyutakum muqabiran. Jangan pernah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Seperti kuburan. Kenapa? Tidak pernah di rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal bait. Sesungguhnya setan itu akan pergi dari rumah kalian ketika di rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Subhanallah. Ini sayangnya ustadznya ini nih. Jadi subhanallah, ini bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah magnet bagi setiap orang-orang yang beriman. Makanya Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang melenakan dan merusak remaja kita hari ini adalah terlalu banyak porsi lagu daripada membaca Al-Quran. Pagi-pagi udah lagunya ini siang sebagainya. Ini yang terjadi. Makanya Allah, yang pertama adalah lagu, yang keduanya adalah seks. Ya, seks ini kalau kita bisa melihat data ini luar biasa. Ternyata kejahatan-kejahatan, perjinahan yang terjadi di kaum remaja ini adalah hal yang sangat besar sekali. Bahkan Dr. Susilo Wandini, seorang psikolog, mengatakan bahwa masa-masa remaja adalah masa di mana ketika kebutuhan seks itu sangat besar sekali. Nah, kalau remaja ini imunitas imannya itu kurang, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi remaja tersebut. Yang keduanya adalah style. Style itu adalah gaya, ya. Jadi tuntutan gaya. Bahkan teman-teman kita, remaja-remaja kita, saudara-saudara kita hari ini, dia lebih mementingkan gaya daripada syar'i. Panasnya itu bukan karena kepintarannya, bukan karena kesolehannya, tetapi panasnya itu dia hanya karena dia punya motor, ingin beli motor. Atau bisa jadi ibunya, bapaknya juga begitu. Bapaknya, itu tetangga sebelah beli TV 14 in. Masa kita di rumah TV-nya cuma 1 in? Oh, itu. Besoknya bapaknya beli TV 14 in. Bapaknya tetangga sebelah ganti itu 29 in. Masa kita di rumah cuma 14 in? Ganti, minjam uangnya ke renten. Walaupun cara yang haram ya, dilakukan demi dapatkan TV 29 in. Beres TV 29 in, tetangga sebelah beli motor. Bapaknya tetangga sebelah beli motor. Gak kebeli, akhirnya stroke, masuk rumah sakit. Begitu kan? Pas masuk rumah sakit, ditengok sama tetangganya yang beli motor. Insya Allah, minggu depan saya beli mobil. Langsung meninggal dunia. Begitu. Jadi panasnya itu bukan karena akhirat, tetapi panas karena dunia. Tuntutan pergaulan ini yang terjadi pada remaja kita. Remaja ini pakai mobil, remaja ini pakai motor, pakai handphone yang baru, jenis ini, jenis itu. Sehingga setiap hari ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka seolah-olah dia ketinggalan dalam hidup ini. Maka ya Allah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuntunan remaja yang lain adalah ketika remaja ini rusak akhlaknya akibat F 3F. F yang pertama adalah film. Ya, jadi film ini tontonan yang luar biasa. Sekarang ATV ngadain acara Haflah Mubarakah. Ini tuntunan yang luar biasa bagi pemirsa, yang bagus. Tetapi film-film hari ini bisa jadi tidak menuntun. Maka ya Allah, contohkan Ustaz, ini saya bawa buku ini, Ustaz. Ini buku warna apa, Ustaz? Warna coklat. Coklat ya. Pemirsa, ini warna coklat. Saya simpan di bukunya. Kira-kira buku tadi warna apa? Coklat. Coklat. Hitam? Bukan. Bukan. Coklat. Putih? Bukan. Bukan. Coklat. Artinya apa? Sesuatu yang kita lihat itu akan masuk dalam otak kita dan tidak akan pernah lupa. Kalau remaja kita dijeli dengan film-film porno,
dijajali dengan film-film yang tidak mendidik, maka yang terjadi adalah kerusakan bagi akhlak remaja kita hari ini. Berarti berawalnya hati kita hidup itu melewati mata dulu ya? Ya, betul, luar biasa. Selanjutnya adalah film, kemudian juga fashion, pakaiannya. Tuntunan untuk berpakaian ini luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengulurkan jilbab kepada, apalagi yang perempuan. Perempuan diwajibkan untuk mengulurkan jilbabnya. Yudnina alaihinna min jalabihinna. Hendaklah setiap perempuan yang beriman kepada Allah mengulurkan kain kudung yang menutup dadanya. Tetapi kenyataannya hari ini, perempuan hari ini ya dikenal dengan maaf ya, ada sekwilda, ya, sekitar wilayah dada dibuka. Bupati buka paha tinggi-tinggi. You can see, kamu dapat melihat, dan sebagainya. Semua dibuka aurat-auratnya. Ini adalah salah satu bentuk kerusakan remaja itu. Jadi intinya, ayolah rahmakumullah, pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, intinya remaja kita ini mulai mengalami degradasi moral, mulai mengalami kerusakan akhlak. Maka yang disebutlah, ada yang disebut selanjutnya adalah idzabatus sakhsiyati, pelarutan kepribadian. Yang asalnya suka ngaji, akibat pergaulan bebas, jadi nggak suka ngaji. Asalnya suka sholat, akibat pergaulan bebas, jadi nggak suka sholat. Asalnya soleh anak itu, tapi karena pergaulannya salah, jadi salah. Maka oleh karena pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita kemas remaja kita bagaimana menjadi remaja-remaja yang unggul, remaja yang soleh, remaja yang tangguh, remaja yang bermanfaat. Wabil khusus untuk orang tua pun bisa memberikan bimbingan terhadap anaknya menjadi lebih baik. Berarti pergaulan kita itu bisa mengurangi kadar keimanan kita ya? Iya, dengan pergaulan jelas seperti itu. Karena semakin kita melakukan kemaksiatan, ulaika yusari'una fil ismi wal udwan, maka akan semakin cepat melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Tetapi ketika kita tiap hari melakukan amal soleh, apalagi bulan Ramadan ini, ya, maka yang terjadi adalah ba'sun li idharil amali soleh. Akan mendorong melakukan amal soleh dengan cepat. Jadi tergantung, karena iman kita kan ya jadi yankus, kadang naik, kadang turun. Cuman masalahnya kan kita banyak turunnya daripada naiknya itu. Kadang yang paling kita takutkan bukan yazid wa yankus, tapi ikhruj wa yadkhul itu. Nah, seperti itu. Itu yang kita takutkan ya. Ya. Maka ya oleh karamakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menstabilkan kondisi iman kita, maka kita perlu beberapa tips bagaimana remaja dan pergaulannya ini bisa keluar dari pergaulan bebas itu. Selanjutnya, Ustadz mungkin di dalam penyampaian manajemen cinta ini mungkin ada solusi-solusi permasalahan. Karena baik, memang kalau kita lihat permasalahan di anak muda subhanallah sangat kompleks ya. Ya mungkin ada solusi-solusi yang pada kesempatan ini pemirsa ATV sedang menyimak. Ya. Baik, kita bisa lihat kronologis permasalahan remajanya dulu ya. Kita lihat remaja kita hari ini. Menurut data misalkan Sahara, Sahabat Anak Remaja Indonesia Foundation mengatakan bahwa 38.000 remaja yang ada di Kabupaten Bandung itu sudah melakukan seks bebas. Luar biasa. Kemudian menurut LPK Pusbih, Lembaga Studi Cinta dan Humainora yang ada di Yogyakarta, mengadakan penelitian dari mahasiswi yang ada 1.000 mahasiswi, diteliti ternyata 97,05% remaja mahasiswi yang ada di Yogyakarta sudah melakukan seks bebas. Dan sudah kehilangan virginitas, nggak perawan lagi begitu. 97,05%. Bayangkan, yang perawannya tinggal 32, sekian. Ini mungkin masuk kepada kategori perawan bukan, janda bukan ya? Nah, begitu ya. Jadi dia belum punya STNK ya, surat tanda nikah dan kawin. Kalau ini kan pengantin baru gitu misalnya. Belum punya STNK, belum punya SIM ya, surat izin mondok begitu. Tetapi dia sudah melakukan pergaulan bebas itu. Nah, ya permasalahan yang terjadi adalah ingat apa yang dikatakan, kejahatan terjadi bukan niat pelakunya, tapi kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Maka bisa jadi kesempatan-kesempatan itu yang semakin mudah ada, sarana-sarana kemaksiatan di mana-mana begitu. Akhirnya remaja bisa terjerumus dengan fasilitas-fasilitas kemaksiatan, sedangkan kebaikan-kebaikan sangat minim untuk mereka. Ya, ini solusi pergaulan seks bebas ini kalau dikaitkan dengan bulan suci Ramadan seperti apa? Kan kita sering dengar ya kalau bulan Ramadan ini adalah salah satu modal untuk bekal di 11 bulan yang akan datang. Iya. Iya. Tapi sepertinya bahasan kita akan lebih menarik dan akan lebih oke lagi setelah kami cut dulu. Baik pemirsa ATV dimanapun saat ini Anda berada, Anda jangan dulu kemana-mana. Pembicaraan kita akan semakin hot dan akan semakin asik dan kami akan kembali setelah yang berikut ini.